Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saudaraku yang seiman, materi kita adalah langkah-langkah memahami Al-Quran dan hadis. Hadisnya saudara-saudara adalah Haddatsana Yahya bin Yunus, menceritakan kepada kami Yahya bin Yunus an Saurin dari Saur, an Amri bin Dinarin dari Ammar bin Dinar. Qala, ia berkata, kata Amru ila Abi Musa. Amru menuliskan surat ataupun tulisan kepada Abi Musa. Isinya adalah amma ba'du, adapun sesudahnya, tafaqahu bis sunnah, pelajari kalian, pahami kalianlah as-sunnah, wa tafaqahu bil arabiyah, dan pahami juga bahasa Arab. Wa aqribul Qur'ana, dan wajib pula tahu kita mengiqrab Al-Quran. Fa innahu arabiyyun, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Wa ta'addudu, dan bersiap-siaplah ataupun bersiap siaga untuk mempelajarinya. Fa innakum mu'addiyuna, maka sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang diberikan kesanggupan untuk mempelajarinya. Yang bisa kita kutip dari hadis ini, saudara-saudara, adalah di mana Amro menulis satu ilmu pengetahuan kepada Abi Musa sebagai muridnya. Berarti seseorang ilmuwan seharusnya setiap hari atau setiap saat ada kesempatan untuk menuliskan apa yang dia tahu, kemudian baru dia kirim kepada muridnya yang setia. Kalau sekarang bisa ini lewat HP, kita WA-kan saja apa yang kita tahu kepada teman kita ataupun teman dalam satu grup itu. Tentu satu persatu akan ada yang mau membacanya dan mempelajarinya dan memahaminya serta mengamalkannya, walaupun jangan kita berharap seluruhnya mau. Kemudian saudara-saudara, tentu ada juga nanti balasannya dari WA kita itu, dari orang yang kita WA-kan, tentu ada tanggapan, baru kita balik untuk menjelaskannya. Demikian berlanjutan saudara-saudara. Kemudian adapun sesudahnya, isi suratnya itu adalah tafaqahu bis sunnah, pahami kalianlah isi sunnah. Karena sunnah itu adalah penjelas daripada Al-Quranul Karim yang bersifat umum. Seperti contoh, aqimus salat, laksanakan salat, ya. Warka'u, kemudian aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'arraki'in, dan rukuklah kalian beserta orang-orang yang rukuk. Itu aja secara umum Al-Quran. Berarti cara selanjutnya itu adalah dari sunnah. Jadi makanya mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu harus lewat sunnah penjelasannya. Baru sedikit demi sedikit perbedaan itu akan hilang. Wa tafaqahu bil arabiyah, dan pahami juga kalian bahasa Arab itu. Dari segi mananya? Wa a'ribul Qur'ana, iqrab kalian pula Al-Quran itu. Fa innahu arabiyyun, karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Kemudian kita harus bersiap-siap diri kapan saja untuk mempelajarinya, supaya ilmu kita itu sedikit demi sedikit akan bertambah. Saudara-saudara, hukum daripada mempelajari Al-Quran hadis itu adalah fardu, sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu pengetahuan itu hukumnya fardu setiap muslim. Kalau sudah disebut laki-laki berarti perempuan pun ikut juga. Makanya saudara-saudara, setiap minimal sekali seminggu ya kita istilahnya itu mendengarkan khutbah untuk hari Jumat bagi laki-laki maupun perempuan yang sehat, tidak ada urusan di rumah anak kecil, dan tidak ada urusan untuk mengawani orang-orang yang sakit. Kemudian kita manusia yang siap siaga untuk mempelajarinya.
Jadi kapan ada waktu, kapan ada jadwal, umpamanya di masjid atau di tempat-tempat lain, ya kita harus seharusnya kita mencatatnya, kemudian melaksanakan catatan itu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Insya Allah dengan demikian saudara-saudara, Islam ini akan jaya dan ilmu pengetahuan kita pun semakin bagus dan semakin bertambah. Kemudian dengan bertambahnya ilmu pengetahuan kita, yakinlah kita akan diberikan Tuhan petunjuk kepada kita ya untuk mengamalkannya bersama-sama. Jika ada yang salah, saling memperbaikinya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling memberikan nasihat dalam hal yang benar yaitu Al-Quran hadis. Wa tawasau bis sabri, dan saling kita menasihati supaya sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan kita. Kemudian ada watawasau bil marhamah pada surah Al-Balad, dan saling kita mengasihi, di mana bentuk pengasihan itu kita merasa sedih jika kawan kita tidak ada ilmu pengetahuannya terhadap as-sunnah, Al-Quran dan sunnah. Berarti kita harus mengajaknya dari segi tempat di mana ada mempelajari Al-Quran dan Sunnah, jadwalnya dan tempatnya dan gurunya, supaya terus menerus bahwa ilmu pengetahuan itu adalah yuntafa'u bih, untuk dimanfaatkannya sampai kepada hari-hari kita akan pergi ataupun meninggal ataupun wafatnya kita. Setelah kita wafat, ilmu pengetahuan yang kita ajarkan itu kan pahalanya terus menerus sesuai dengan hadis Rasul yang sudah sering kita dengar dari ustadz kita. Demikian apa, jika bagus kita ikuti, jika tidak kita tanya kepada yang lebih mampu. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.